Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggota Nafisa Fauziah, Dinda Nabila, Hana Maria, dan saya Prida akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran berbasis masalah. Pengertian strategi belajar berbasis masalah, singkatannya SPBM. Model pembelajaran berbasis masalah ini merupakan kegiatan pembelajaran yang menuntut aktivitas mental siswa untuk memahami suatu konsep pembelajaran melalui situasi dan masalah yang disajikan pada awal pembelajaran dengan tujuan untuk melatih siswa menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Model pembelajaran ini dapat meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam mempelajari biologi sehingga siswa tersebut dapat memperoleh manfaat yang maksimal baik dari proses maupun hasil belajarnya. Jadi, metode penelitian pada kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional dan kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Pemahaman konsep siswa dianalisis menggunakan ANAKOVA. Kemampuan berpikir kreatif dalam hal ini meliputi kefasihan, keluasan, dan keaslian jawaban siswa dalam menjawab LKS. Slide berikutnya, tujuan. Tujuan yang ingin dicapai oleh SPBM adalah kemampuan siswa untuk berpikir kritis, analitis, sistematis, dan logis untuk menemukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi data secara empiris dalam rangka menumbuh sikap ilmiah. Slide yang keempat ini mengenai model pembelajaran berdasarkan masalah adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. SPBM ini diharapkan dapat memberikan latihan dan kemampuan setiap individu untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Maka, SPBM merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pembelajaran tersebut. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada konsep dasar dan karakteristik SPBM. Yang pertama, SPBM merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Selanjutnya, strategi pembelajaran dengan pemecahan masalah dapat diterapkan. Yang pertama ada manakala guru menginginkan agar siswa tidak hanya sekedar dapat mengingat materi pelajaran, akan tetapi menguasai dan memahaminya secara penuh. Yang kedua, apabila guru bermaksud untuk mengembangkan keterampilan berpikir rasional siswa, yaitu kemampuan menganalisis situasi menerapkan pengetahuan yang mereka miliki dalam situasi baru, mengenai adanya perbedaan antara fakta dan pendapat, serta mengembangkan kemampuan dalam membuat judgement secara objektif. Yang ketiga, manakala guru menginginkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah serta membuat tantangan intelektual siswa. Yang keempat, jika guru ingin mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajarnya. Yang kelima, jika guru ingin agar siswa memahami hubungan antara apa yang dipelajari dengan kenyataan dalam kehidupannya, hubungan antara teori dengan kenyataan. Yang terakhir ada karakteristik lain dari SPBM meliputi pengajuan pertanyaan terhadap masalah. Hakikat masalah dalam strategi pembelajaran berbasis masalah. Tujuan yang ingin dicapai oleh SPMB adalah kemampuan siswa untuk berpikir kritis, analitis,
sistematis, dan logis untuk menemukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi data secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah. Hakikat masalah dalam SPMB adalah gap atau kesenjangan antara situasi nyata dan kondisi yang diharapkan, atau antara kenyataan yang terjadi dengan apa yang diharapkan. Kesenjangan tersebut bisa dirasakan dari adanya keresahan, keluhan, kerisauan, atau kecemasan. Oleh karena itu, maka materi pelajaran atau topik tidak terbatas pada materi pelajaran yang bersumber dari buku saja, akan tetapi juga dapat bersumber dari peristiwa-peristiwa tertentu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kriteria pemilihan bahan pelajaran dalam SPMB. Yang pertama, bahan pelajaran harus mengandung isu-isu yang mengandung konflik atau konflik isu yang bisa bersumber dari berita, rekaman, video, dan yang lainnya. Yang kedua, bahan yang dipilih adalah bahan yang bersifat familiar dengan siswa, sehingga setiap siswa dapat mengikutinya dengan baik. Yang ketiga, bahan yang dipilih merupakan bahan yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak atau universal, sehingga terasa manfaatnya. Yang keempat, bahan yang dipilih merupakan bahan yang mendukung tujuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dan yang terakhir, bahan yang dipilih sesuai dengan minat siswa, sehingga setiap siswa merasa perlu untuk mempelajarinya. Dalam tahapan-tahapan SPMB ada 6. Yang pertama, menyadari masalah. Karena implementasi SPMB harus dimulai dengan kesadaran adanya masalah yang harus dipecahkan. Pada tahapan ini, guru membimbing siswa pada kesadaran adanya kesenjangan atau gap yang dirasakan oleh manusia atau lingkungan sosial. Kemampuan yang harus dicapai oleh siswa pada tahapan ini adalah siswa dapat menentukan atau menangkap kesenjangan yang terjadi dari berbagai fenomena yang ada. Mungkin pada tahap ini siswa dapat menemukan kesenjangan lebih dari satu, akan tetapi guru dapat mendorong siswa agar menentukan satu atau dua kesenjangan yang pantas untuk dikaji, baik melalui kelompok besar atau kelompok kecil atau bahkan individual. Yang kedua, ada merumuskan masalah. Bahan pelajaran dalam bentuk topik yang dapat dicari dari kesenjangan, selanjutnya difokuskan pada masalah apa yang pantas untuk dikaji. Rumusan masalah sangat penting sebab selanjutnya akan berhubungan dengan kejelasan dan kesamaan persepsi tentang masalah dan berkaitan dengan data-data apa yang harus dikumpulkan untuk menyelesaikannya. Kemampuan yang diharapkan dari siswa dalam langkah ini adalah siswa dapat menentukan prioritas masalah. Siswa dapat memanfaatkan pengetahuannya untuk mengkaji, memerinci, dan menganalisis masalah sehingga pada akhirnya muncul rumusan masalah yang jelas, spesifik, dan dapat dipecahkan. Yang ketiga, ada merumuskan hipotesis. Sebagai proses berpikir ilmiah yang merupakan perpaduan dari berpikir deduktif dan induktif, maka merumuskan hipotesis merupakan langkah penting yang tidak boleh ditinggalkan. Kemampuan yang diharapkan dari siswa dalam tahapan ini adalah siswa dapat menentukan sebab akibat dari masalah yang ingin diselesaikan. Melalui analisis sebab akibat inilah, pada akhirnya siswa diharapkan dapat menentukan berbagai kemungkinan penyelesaian masalah. Dengan demikian, upaya yang dapat dilakukan selanjutnya adalah mengumpulkan data yang sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Yang keempat, ada mengumpulkan data. Sebagai pesan berpikir empiris, keberadaan data dalam proses berpikir ilmiah merupakan hal yang sangat penting, sebab menemukan cara penyelesaian masalah sesuai dengan hipotesis yang diajukan harus sesuai dengan data yang ada. Proses berpikir ilmiah bukan proses berimajinasi, akan tetapi proses yang didasarkan pada pengalaman. Oleh karena itu, dalam tahapan ini, siswa didorong untuk mengumpulkan data yang relevan. Kemampuan yang diharapkan pada tahap ini adalah kecakapan siswa untuk mengumpulkan dan memilih data, kemudian memetakan dan menyajikan dalam berbagai tampilan sehingga mudah dipahami. Yang kelima, ada menguji hipotesis.
Berdasarkan data yang dikumpulkan, akhirnya siswa menentukan hipotesis, mana yang diterima dan mana yang ditolak. Kemampuan yang diharapkan dari siswa dalam tahapan ini adalah kecakapan menelaah data dan sekaligus membahasnya untuk melihat hubungannya dengan masalah yang dikaji. Di samping itu, diharapkan siswa dapat mengambil keputusan dan kesimpulan. Dan yang terakhir adalah menentukan pilihan penyelesaian. Menentukan pilihan penyelesaian merupakan akhir dari proses SPMB. Kemampuan yang diharapkan dari tahapan ini adalah kecakapan memilih alternatif penyelesaian yang memungkinkan dapat dilakukan serta dapat memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi sehubungan dengan alternatif yang dipilihnya, termasuk memperhitungkan akibat yang akan terjadi pada setiap pilihan. Baiklah, saya Hana akan menjelaskan ciri-ciri pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama ada pengajuan masalah atau pertanyaan, tentunya ya, karena ini adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Kemudian yang kedua adalah berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Artinya, siswa harus disiplin, harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan ataupun masalah yang sedang guru tugaskan kepada dia atau kepada kelompoknya untuk dipecahkan, untuk ditemukan solusinya. Begitu. Kemudian ada penyelidikan autentik, artinya autentik artinya masalah itu harus berakar pada kehidupan dunia nyata siswa sehingga solusi masalah itu boleh gampang ya mereka temukan, tidak harus berpikir keras, namun ujung-ujungnya abstrak gitu masalahnya. Jadi harus dapat ditemukan di dalam kehidupan dunia nyata siswa sehingga mereka dapat menemukan masalah solusi dari masalah tersebut dengan sejelas-jelasnya, dengan hasil yang terbaik. Kemudian yang terakhir menghasilkan produk atau karya. Hasilnya apa ya? Itu hasil dari pengkajian mereka terhadap masalah itu adalah solusi yang mereka temukan. Boleh jadi mereka menghasilkan sebuah karya ilmiah ya, yang isinya mengkaji masalah tersebut dan akhirnya menerangkan solusi yang mereka dapat dari hasil kerja mereka. Kemudian ada keunggulan dari strategi pembelajaran berbasis masalah atau kita boleh sebut problem solving ya. Keunggulannya yang pertama, teknik ini atau strategi ini cukup bagus untuk membantu siswa lebih memahami isi pelajaran. Lalu, problem solving dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa karena siswa yang di sini perannya lebih aktif ya. Jadi pengetahuan itu ya pengetahuan siswa dan kemampuan yang ditonjolkan adalah kemampuan siswa. Kemudian keunggulan yang selanjutnya dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Siswa itu lebih aktif, lebih kritis di dalam pembelajaran sehingga mereka juga lebih menikmati pembelajaran itu. Kemudian keunggulan yang selanjutnya, problem solving dapat membantu siswa mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam dunia nyata. Jadi pengetahuan yang mereka pelajari selama ini haruslah dapat mereka terapkan di dalam permasalahan yang terjadi dalam kehidupan nyata sehingga pengetahuan yang mereka timba selama ini di sekolah ya dapat berguna bagi kehidupan nyata. Kemudian keunggulan selanjutnya, problem solving membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jika siswa dihadapkan terhadap suatu permasalahan, maka siswa harus berdisiplin, harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu sehingga mereka dapat menemukan
solusinya. Di samping itu, problem solving ini mendorong siswa melakukan evaluasi sendiri, baik terhadap hasil maupun proses belajarnya. Jadi siswa itu dapat tahu nih, waktu dia atau dia dengan kelompoknya itu memecahkan masalah itu, apakah dia aktif atau dia masa bodoh, teman-teman saya kan ada gitu ya, atau dia juga turut aktif di dalam menemukan masalah itu, menemukan solusi dari masalah itu, maupun dalam proses belajarnya gitu ya. Apakah hasil yang mereka dapatkan adalah hasil yang terbaik begitu ya. Keunggulan selanjutnya, melalui strategi problem solving, siswa diperlihatkan bahwa setiap mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dari guru atau mendengarkan ceramah guru kemudian tidak disimak dengan baik sehingga tidak mengerti, ataupun dari buku-buku saja. Jadi kalau buku dibuka tapi tidak dibaca, atau dibaca tapi tidak coba dimengerti, tidak dipikirkan dengan baik bahwa maksudnya, atau jika mereka tidak mengerti tapi mereka tidak mau mencari apa sih pengertiannya ini, apa sih maksudnya, maka siswa itu tidak akan bisa mengerti mata pelajaran ataupun materi yang sedang mereka pelajari. Kemudian problem solving ini dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa karena siswa didorong untuk lebih aktif menemukan sendiri, sehingga siswa merasa tidak dipaksa atau tidak diatur-atur gitu. Kemudian problem solving dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir lebih kritis ya, mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Kemudian dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata seperti di awal tadi ya. Kemudian problem solving dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar, sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Artinya belajar itu tidak hanya sampai ketika mereka lulus SD atau lulus SMP, lulus SMA, ataupun lulus dari perguruan tinggi. Belajar itu setiap hari ya. Jadi setiap hari banyak hal yang mereka temui di dalam kehidupan ini yang boleh menjadi ajang untuk belajar gitu ya. Jadi dari semua hal kita dapat belajar gitu ya. Kemudian yang terakhir, keunggulannya siswa merasa puas dan senang, lebih mudah memahami materi dan mengembangkan keterampilan untuk belajar seumur hidup. Kemudian ada kelemahan dari strategi pembelajaran berbasis masalah. Jadi tadi ada keunggulan, sekarang ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah ada saja siswa yang tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit. Jadi mereka malas untuk mencobanya, enggan untuk mencoba. Jadi ada siswa yang kurang aktif atau mereka malas berpikir, malas mencoba, terlalu sulit, biar aja teman saya yang lebih pintar daripada saya, begitu ya anggapannya. Biar aja mereka yang menemukan, mereka lebih tahu kok daripada saya. Kemudian dia juga merasa bahwa masalah begini dipikirin gitu ya, jadi mereka malas untuk mencoba gitu ya. Ini bukan urusan saya begitu, urusan saya masih banyak, masalah saya aja belum bisa saya atasi, masa pikiran masalah orang lain gitu ya, mungkin pikirnya. Kemudian selanjutnya, keberhasilan dari strategi pembelajaran problem solving ini membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Jadi tidak bisa langsung spontan begitu ya, tidak bisa ketika pertanyaan diberikan, jawaban langsung diberikan. Jadi harus punya tahapan, harus punya waktu untuk menemukan solusi dari masalah itu tersendiri. Kemudian yang terakhir, tanpa pemahaman dari siswa itu sendiri, maksudnya tanpa siswa itu berusaha sendiri memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi, maka mereka tidak akan
belajar apa yang mereka ingin pelajari. Artinya mereka tidak akan bisa menemukan gitu ya kalau mereka tidak mau mencoba, tidak mau berusaha, tidak mau berpikir dan tidak mau berdiskusi. Gitu. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.